Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah ilmu perasaan hari ini, kita akan bahas topik formula pengharmonis atau HCG. Pertama kita masuk definisinya dulu ya. Definisi dari formula pengharmonis itu apa? Eh, jadi formula pengharmonis ya fungsinya mengharmoniskan ya. Biasanya itu dipergunakan untuk mengobati penyakit yang rumit dan muncul berdampingan. Dan di salah satu metode apa itu penyembuhan penyakit secara TCM itu biasanya disebut dengan HEVA atau harmonizing ya. Yang merupakan salah satu metode yang PAVA-nya itu yang dijelaskan di kitab Wadi Neijing. Kemudian penyakit yang rumit dan berdampingan itu apa? Penyakit rumit dan berdampingan adalah penyakit yang pengaruhi lebih dari satu organ dan memiliki karakteristik yang berlawanan. Maksudnya bagaimana? Contohnya, kalau penyakitnya itu ada patogen eksterior maupun interior. Jadi gabungan ya. Sudah bukan eksterior aja atau interior aja, tapi sudah jadi eh, patogennya itu dari eksterior maupun interior. Kemudian bagian atas dan bawah tubuh. Terus juga yin atau penutrisi dan wei defensif. Qi sui, terus dingin panas, excess defisiensi. Jadi memang penyakitnya sudah nggak single ya, dia udah biasanya bergabung dengan ya lawannya biasanya modelnya. Ini kalian siap-siap catatan ya. Nanti di akhir ini saya kasih 2 soal. Jadi kalian catat formula yang saya jelaskan hari ini tuh inti-intinya apa gitu. Nanti supaya waktu di selesai dari materi yang saya jelaskan, kalian bisa menjawab soal yang saya kasih ya. Siapkan catatan ya, bikin catatan lah. Oke. Untuk formula pengharmonis ini pembagiannya dibagi jadi 3 ya dalam buku Pak Johnson ini ya. Dia membagi jadi 3 yaitu Shaoyang, disharmoni liver dan limpa, disharmoni usus dan lambung. Di Shaoyang ada 2 formula yang harus kalian pelajari ya. Xiao Cai Hutang sama Ho Xing Xin Tang Tang ya. Ini bisa di screenshot ya. Nanti soalnya saya apa itu ya nanti saya tanya formulanya ada studi kasus dan coba kalian analisis mana formula yang sesuai dengan kasus pasiennya tersebut. Jadi kalian screenshot ini ya. Kemudian untuk disharmoni liver dan limpa itu pakai Xiao Yosan, Jinisan, Tong Si Yaofang sama Jaihu Sukansan. Jadi dia formulanya ada 4 ya. Terus kalau yang disharmoni usus dan lambung, contohnya cuma satu, Pansya Xiesin Tang. Oke, lanjut kita bahas apa sih bedanya dari tiap kategori dari formula pengharmonis ini. Yang pertama, sindrom Shaoyang ya. Sindrom Shaoyang itu apa? Sindrom Shaoyang itu adanya patogen yang berada di tengah-tengah antara bagian luar dan dalam. Dan sindrom Shaoyang ini tidak hanya diobati dengan formula pembebas eksterior saja ya, karena dia itu sindromnya interior, karena kalau sindrom interior aja tidak terobati masalahnya. Jadi harus ada formula yang bisa mengatasi masalah eksterior dan interiornya, makanya menggunakan formula pengharmonis ini. Sindrom Shaoyang ini juga tidak bisa hanya mengobati interiornya saja, karena eksteriornya kalau eksteriornya tidak diobati ya penyakitnya akan tetap ada gitu. Oleh karenanya perlu formula pengharmonis tadi ya untuk dapat melepas eksterior dan mengobati masalah interiornya. Dan formula pengharmonis yang golongan Shaoyang ini tuh sering disebut setengah interior, setengah eksterior ya. Karena memang dia itu masalahnya ada di eh, pertengahan itu gitu antara setengah interior dan setengah eksterior.
Dengan manifestasi klinis atau tanda gejala dari pasiennya itu adalah menggigil, terus demam bergantian, dan ada perasaan penuh dan tidak nyaman di dada dan hipokondriumnya, mudah marah, terus juga muntah dan penurunan nafsu makan, serta rasa pahit di mulut dan tenggorokannya kering, serta ada vertigo juga. Untuk herba pengharmonis Aoyang itu contohnya ada Wangjin, terus plus Caihu atau Wangjin plus Xinghao. Kemudian untuk formula lainnya contohnya Xiao Jai, Hutang sama Hou Xi Xin Tang Tang ya. Ini yang jadi apa itu yang nanti akan kita pelajari ya di materi yang selanjutnya ini ya penjelasannya. Kemudian yang kedua, yang tipe yang disharmoni liver dan limpa. Ini itu merupakan formula untuk mengatasi masalah stagnasi di liver ya. Kalau stagnasi itu dia pola diferensiasi sindromnya itu merupakan ekses dengan kondisi defisiensi limpa. Jadi sudah jelas ya, di sini itu kasusnya ada ekses tapi juga ada defisiensi gitu. Jadi tidak mungkin hanya diobati dengan satu jenis formula aja gitu untuk satu organnya, padahal masalahnya ada dua. Dengan manifestasi klinisnya, itu ada rasa sesak di dada, nyeri hipokondrium, dingin di tangan dan kaki, perasaan penuh di epigastrik dan abdominal, nafsu makannya menurun, diare, terus juga ada rectum tenesmus, distensi payudara, menstruasi tidak teratur pada wanita. Untuk formula golongannya ini herba yang bisa digunakan itu yang prinsipnya bisa menenangkan qi hatinya ya, atau livernya itu, memperkuat limpa, meregulasi qi dan menutrisi darah. Contohnya caihu, qi, zesiao, cenpi, xiangfu, tangkue, paiso, fuling, qi gancao. Oh, ada yang tahu cenpi itu apa? Herba cenpi apa? Halo? Cenpi apa? Cenpi? Siapa? Savana yang mau jawab? Apa Savana Cenpi? Kok nggak kedengeran Kulit ya? jeruk mungkin, Bu. Iya, benar. Kulit jeruk ya. Jadi maksudnya kalau herbal-herbal yang familiar atau sering ada itu seharusnya kalian apal istilah Mandarinnya juga ya. Terus kemudian formulanya namanya si Nisan sama Xiao Yao San sama Tong Si Yao Fang ya. Selanjutnya yang tipe terakhir untuk golongan formula pengharmonis adalah disharmoni usus dan lambung. Ini untuk mengobati adanya akumulasi berbagai patogen yang ada di lambung dan ususnya. Dan kasus ini biasanya melibatkan panas dan dingin ya, sehingga terjadi aliran qi yang berbalik di lambung dan ususnya. Manifestasi klinisnya itu orangnya mual muntah, terus berbegimus itu kayak suara ada udara gitu loh di perutnya, kayak kerucuk-kerucuk bermucuk gitu. Terus juga diare, distensi epigastrik, dan abdominalnya, perasaan penuh dan nyeri. Untuk formula pengharus lambung usus ini dibagi jadi dua ya. Untuk golongan pembuka panas dingin yang sifatnya tajam hangat itu pakai ganjang sama sencang ya, jahe ya, golongan jahe ya. Terus kemudian herbal golongan pembuka panas dingin ada yang sifat apa itu karakteristik herbalnya pahit dingin itu pakai huangjin sama huanglian. Contoh formulanya Panxia Xie Xin Tang. Sebelumnya kita bahas dulu untuk yang jadi perhatian dan kontraindikasi dari formula pengharmonis ini. Yang pertama, formula pengharmonis ini tidak memiliki tindakan yang drastis ya, atau terlalu kuat efeknya. Sehingga eh, meski demikian, formula ini dapat menghilangkan patogen dalam tubuh, baik yang interior maupun eksterior. Makanya penggunaan formula ini yang tidak sesuai dengan diagnosis itu malah dapat menghambat penyembuhan atau memperburuk keadaan pasiennya.
Contohnya kalau penggunaan formula untuk kondisi interior dapat memperpanjang waktu penyembuhannya ya. Jadi memang kita tuh harus benar-benar teliti ketika mendiagnosis si pasiennya. Apakah dia itu benar pasiennya itu mengalami sindrom ekses dan juga defisiensi atau eksterior interior aja interior aja apa eksterior aja. Jadi supaya kita meresepkannya juga benar ya. Nah, sedangkan penggunaan untuk kondisi eksterior itu dapat memperburuk kondisi dengan menarik patogen eksterior itu ke dalam. Jadi kalau kita salah mendiagnosis, kita kira itu dia itu masalah pasiennya ada eksterior dan interior, padahal sebenarnya intinya dia itu masalahnya masih di eksterior aja. Kan kalau eksterior aja pakai herbal pembebas piau, udah cukup. Tapi ketika kita malah resepkan herbal pengharmonis ini, akibatnya malah menarik patogen luar itu ke dalam ya. Jadi malah penyakitnya nggak terselesaikan kalau seperti itu, gitu. Jadi memang ketepatan diagnosis itu penting ya, dalam kita meresepkan, formula yang tepat untuk pasien. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, formula itu tidak boleh digunakan pada pasien dengan demam dingin bergantian dengan adanya kelelahan, kelemahan, terus juga diet dan gaya hidup tidak teratur, juga defisiensi C dan darah. Dan formula ini tidak boleh digunakan untuk sindrom eksterior yang belum masuk ke sawyang ya. Jadi kalian harus benar-benar teliti apakah sindrom eksteriornya itu sudah masuk daerah sawyang. Kalau belum ya berarti tidak diindikasikan untuk meresepkan formula ini. Dan untuk kondisi interior yang sudah melewati sawyang juga tidak bisa ya meresepkan formula ini karena resepnya juga bukan formula ini, dia sudah masuk ke atau lagi yang sindrom Yang-Ming dengan ekses panas juga tidak bisa kita resepkan dengan formula ini. Terus dalam sejarah itu malaria pada zaman dahulu itu didiagnosis sebagai contoh pola sindrom sayang dan dapat diobati dengan formula pengharmonis. Namun saat ini tuh malaria itu sudah berkembang ya dengan berbagai manifestasi klinisnya sehingga pengobatan dan formula pengharmonis saja itu tidak direkomendasikan lagi ya kalau penanganan malaria dengan pengharmonis lagi. Kita ingat kembali ya dalam TCM kan memang penyakit itu sindromnya macam-macam ya, diferensi sindromnya. Jadi kita kembali lagi walaupun malaria, sindromnya itu apa, baru bisa kita atasi penyebab sindromnya itu apa. Ya kalau nggak sesuai indikasinya ini bukan, masuk dalam indikasi formula pengharmonis, berarti ya resepnya bukan formula pengharmonis untuk kasus malaria ini, kita cek lagi diagnosis kita. Lanjut, kita langsung bahas contoh yang pertama, golongan sawyang ya. Itu ada herb formula Xiao Cai Hutang atau dalam bahasa Inggrisnya Minolbubuleurum decoction. Berarti bentuknya itu pasti ramuan ya kalau dekoksi. Lah itu sumbernya resep ini tuh dari kitab Sang Hanlun ya. Untuk ingredient formulanya ada Caihu, terus Huangqin, Rensen, Panxia, Jiganzhou, Zhenjiang, Tacau. Untuk preparasinya rebus 7 herbal tadi dengan 12 seng air. Ini seng ini satuan ya? Satuan TCM ya? Iya enggak? Sopo? Fitri apa Dewi ya? Seng apa ya? Iya enggak? Halo? Apa, Bu? Seng Sengnya apa? satuan ya? Satuan untuk ini sih, takaran. Saya tapi nggak tahu itu berapa liter hitungannya. Oh, ini. Iya, ya. Itu ya kayak liter gitu. Ya, sejenis Iseng. liter ya. Iya, liter tapi Mandarinnya ya. Ya, oke. Jadi ini maksudnya satuan ya. Terus kemudian setelah dimasukkan air itu, rebusannya itu direbus hingga jadi 6 sem. Jadi dikurangi jadi sampai setengahnya. Setelah itu angkat
itunya di ampasnya dibuang ya. Terus rebus lagi hingga tersisa 3 seng. Terus kalau untuk meminumnya ya ambil 1 seng saja ya. Rebusannya itu pada saat hangat dan diminum 3 kali sehari. Oke, lanjut. Untuk identifikasi formula dari Xiao Cai hutang ini dia untuk kerusakan dingin yang memasuki saoyangnya tadi. Dengan gejalanya itu menggigil, demam yang bergantian, rasa penuh, terus tidak nyaman di dada dan bagian daerah tulang rusuk ya, tidak ada keinginan untuk makan dan minum. Terus orangnya mudah kesal ya dan sering muntah, rasa pahit di mulut, tenggorokan kering, penglihatan pusing, lapisan lidah putih tipis, nadinya senar. Terus kalau juga bisa juga panas yang masuk ke daerah uterus ya atau rahim. Dengan gejalanya itu sindrom masuk angin pada wanita, terus juga menstruasinya jadi terlambat, menggigil, demam yang secara berkala, malaria, jaundice bila pasien menunjukkan ada tambahan pola saoyangnya. Di sini kalian tahu nggak saoyang itu apa sih? Meridian sih, meridian. Pernah dengar? Pasti sudah lah, kan sudah belajar akupuntur belum ya? Yang di sana. Dewi, pernah dengar? Cuman sesi apa namanya awal-awalnya aja, maksudnya nggak sampai detail. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan setidaknya familiar dong. Saoyang itu apa sih? Meridian apa dia? Berhubungan dengan organ apa? Meridian Apa meridiannya? Ya kalau nggak tahu bisa di Google lah. Apa saoyang? bentar tuh. Ya. Nanti kalau saya doang yang jelasin kalian nggak ini, nggak aktif untuk mencari. Orang kadang dijelasin aja belum tentu ngerti kalau nggak mau nyari. Dia meridiannya melalui organ apa? Yang jelas dia bukan organ cang ya. Dia golongannya organ fu sih. Apa organ fu yang dimaksud di saoyang ini? Mana? Yang lain bisa mencari? Tadi kan di Google kalau kalian tulis saja meridian saoyang pasti ketemu loh. Ya. Itu dia Shao Yang Jing sama Su Shao Yang Jing. Tangan sama Iya, dia ada 2, tangan dan kaki. Terus tangan itu berhubungan sama organ apa? Yang di tangan. itu berhubungan dengan tangan berhubungan dengan San Jiao Jing, kalau kaki berhubungan dengan Tan Jing. Tani apa? Tan? Iya, sing kaki tadi itu kan kamu pakai istilah Mandarinnya kan? Istilah ininya? Istilah organ apa itu?
Sinonimnya apa dalam bahasa Indonesia? Masuk gak ngerti. Kalau yang tangan bener ya, sancau. Yang di kaki, organ apa yang terkait? Apa, Debbie? Pusing lain sih, bisa jawab Kak. Hafira Savana. Iya bener tadi. Yang tangan meridian tangan si Soyang itu berhubungan sama sancau. Kalau yang di kaki apa? Kan dua. Masuk gak nih? Empedu, Bu. Kantong Iya. empedu. Ya betul. Betul ya. Jadi nanti pasti gejalanya secara nggak langsung itu karena melewati meridian itu berhubungan sama organ itu ya, secara nggak langsung. Contohnya ini ada jaundice. Ini kan biasanya ada masalah di empedunya ya. Jadi kaitannya meridian itu, aliran meridian itu dengan patogen yang mengganggu di meridiannya itu ya nanti terkait tanda gejala dari pasiennya pasti menunjukkan indikasi di organ itu. Jadi kalian harus tahu jalurnya ya. Jalurnya dia lewat mana aja gitu. Oke. Untuk analisis dari pola yang nomor 1 ini dari formula Xiao Cai Hutang. Yang pertama, kalian harus tahu meridian Saoyang itu lewat mana aja sih jalurnya. Lah, itu kalian pelajari di akupuntur ya. Oh, saya nggak jelasin detail. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya kalian pelajari di mata kuliah akupuntur. Meridian Saoyang itu lewat dada, terus juga dan menutupi sisi tulang rusuk dan terletak di antara Taiyang sama Yangming. Dan ketika patogen dingin itu menyerang Saoyang, yang merupakan bagian dari setengah luar dan dalam, itu ada pergulatan atau apa ya? Ya perlawanan lah antara cipatogennya tadi dengan cengkinya kita atau sistem imun tubuh kita. Makanya timbullah tadi gejala pasiennya itu ada rasa dingin dan demam yang bergantian. Kemudian untuk meridian sauyang kaki itu dimulai dari kaktus bagian dalam ya dan cabangnya itu masuk di dada dan diafragma dan menghubungkan liver dan kantong empedu dan bersirkulasi melalui sisi tulang rusuk. Sehingga pasti nanti tanda gejalanya akan muncul di area yang dilewati tadi. Kalau patogen itu terperangkap di sauyang dan berubah jadi panas, akibatnya si empedu itu menghasilkan api ya, sehingga mengganggu daerah jauh atasnya. Makanya muncul rasa penuh, terus tidak nyaman di daerah dada dan tulang rusuk, terus juga DM mudah emosi ya pasiennya. Terus seperti jengkel, terus juga ada rasa pahit di mulut, terus juga tenggorokannya kering dan penglihatannya pusing. Kenapa kok sampai penglihatannya pusing? Ada yang tahu nggak? Apa organ yang menguasai mata? Jadi kalian harus jangan sampai lupa ya teori dasarnya sing hubungan luar dalam antar organ Changfu, terus ya kaitannya antar organ itu soalnya pasti di patogenesis akan dikeluarkan lagi ya. Ya liver ya. Jadi karena mata itu hubungannya sama liver gitu. Dan jalur yang dilewati sauyang kaki itu lewat liver dan juga kantong empedu ya. Sehingga ngefek ke penglihatannya tadi, gangguan di penglihatannya. Betul ya?
Siapanya siapa tadi? Si Zebrina ya. Oke, lanjut. Kemudian dari panas di kantong empedu itu menyerang lambung, itu akan menyebabkan kegagalan si lambung untuk mengharmoniskan dan turun. Ah, kok penjelasannya seperti ini? Lah, kalau penjelasannya seperti ini kalian buka lagi ya. Fungsi lambung di TCM itu apa? Kalau kalian tahu fungsi fisiologis dari secara TCM-nya, tentu saja apa itu membaca penjelasan seperti ini aja kalian sudah tahu ya. Oh, kayak seperti itu. Jadi kalian kalau lupa tentang ini ya buka lagi buku teori dasarnya untuk mencari apa sih maksudnya fungsi lambung itu secara TCM-nya. Kemudian kalau dia gagal melakukan fungsinya itu, ya akibatnya C-nya itu naik ya. Sehingga yang terjadi, pasiennya itu menunjukkan gejala kehilangan nafsu makan dan minum, terus juga muntah, rasa pahit di mulut, dan pada wanita tadi yang, contoh indikasi dari pola, Shaoyang ini, kalau di wanita yang terkena serangan angin pada saat dia menstruasi, terus ada kombinasi transmisi patogen panas ke dalam dan ada statis darah, itu membuat qi-nya itu yang mengalir itu tidak lancar atau tidak teratur, sehingga pasti akan mengganggu menstruasinya. Terus juga orangnya jadi menggigil dan demam berkala ya. Kalau ingat lagi di pelajaran ginekologi bahwa apa itu menstruasi kan berhubungan sama organ liver ya. Jadi pasti ini gangguan menstruasinya ya disebabkan oleh si livernya yang terganggu ya akibat patogen yang menyerang tadi gitu. Dan untuk metode yang dapat kita lakukan untuk mengobati pasien ini, metode pengeluaran keringat itu sebenarnya dapat digunakan untuk melepas patogen eksterior. Dan metode emetik atau purgatif itu untuk patogen bagian dalam. Tapi di masalah yang ini kan tadi masalahnya setengah luar dan setengah dalam. Jadi untuk metode penguar keringat dan untuk emetik dan purgatif itu tidak dapat kita resepkan ke pasiennya karena nggak sesuai sama diagnosis atau sindromnya dari pasiennya. Jadi untuk kasus pola patogenesis yang ini yang lebih cocok adalah formula pengharmonis ini gitu. Bisa dipahami penjelasannya dari sini? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke yang lain ya? Sudah cukup jelas apa belum ya? Cukup jelas, Bu. Ya, pokoknya nanti ini ya. Yang penting bisa jawab yang terakhir ya dari soal saya. Ya, itu kan indikasinya kalau kalian mengerti atau paham dari materi yang saya sampaikan dengan bisa menjawab soalnya. Oke, kita bahas untuk aksi formula dari Xiao Cai Hutang ini. Xiao Cai Hutang itu formulanya itu fungsinya adalah mengharmoniskan si Shaoyang tadi dengan isi ingredientnya tadi Cai Hu itu sebagai rajanya ya. Terus juga ada wakilnya Huang Jin. Yang keduanya kalau di kombinasi itu bisa mengharmoniskan Shaoyangnya ya. Terus juga ada sebagai apa itu deputinya ya, asistennya ya kalau di sini. Itu ada Pansya, Secang, Rensen sama Tachou ya. Semuanya kalau di apa itu kalau Pansya lebih ke biasanya mengharmoniskan perutnya ya atau membuat aliran baliknya itu tidak terjadi dan menghentikan muntahnya tadi. Muntah itu terjadi karena terjadi qi-nya itu naik ke atas ya. Seharusnya kan dia itu turun kan qi-nya. Tapi kalau dia naik ke atas akibatnya muntah gitu. Makanya di sini indikasinya dia itu supaya mengembalikan aliran baliknya tadi. Kalau Sejang sama Rensu sama Taco, dia itu lebih untuk juga mengharmoniskan lambungnya, juga
Sama ya, fungsinya kayak pansianya tadi ya kalau dikombinasikan. Terus sebagai utusannya ada Ceganco yang fungsinya sebagai backup fungsi dari Rensen sama Tacho yang untuk mentonik C-nya serta mengharmoniskan semua komponen yang ada di formulanya. Oke. Untuk modifikasinya bisa dilihat ya di tabel ini, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini sudah cukup jelas sih. Contohnya kalau masalahnya tadi lebih ke haus misalnya yang disebabkan oleh panas yang merusak ya cairan tubuh itu ya berarti treatmentnya itu prinsipnya ya untuk menghasilkan cairan ya supaya hausnya itu berkurang. Berarti kita harus membuang pangsia dan menambahkan dan wafer ya. Dan yang contohnya yang lain bisa kalian baca ya di sini. Ini sudah cukup jelas sih. Untuk kontraindikasinya Caihu itu kan fungsinya memiliki aksi untuk menaikkan ya dan menghilangkan patogen tadi. Dan Huangqin dan Pangxia ini aksinya untuk mengeringkan. Sehingga formula ini tidak diindikasikan untuk pasien yang yaitu kondisinya defisiensi yin ya atau darah. Lanjut yang contoh dari golongan Shaoyang yang kedua ya, Aosin, Sin, Tan, Tang. Atau sweet wordwood Scutellaria get better clearing decoction. Berarti dia itu jenisnya merupakan ramuan ya. Terus dia fokusnya ke GB ya, kandung kemih ya. Ya, kandung kemih ya, kayak kandung kemih. Terus kemudian isinya ada Xinghou, Curu, Panxia, Cifuling, terus Huangjin, Cetao, Cenpi, Piusan ya. Dan preparasinya itu bentuknya dekokta atau ramuan. Indikasinya dia itu untuk pola Shaoyang tapi ada lembah panasnya. Kalau sebelumnya kan nggak ada lembah panasnya. Jadi bedanya itu ya. Dan tandanya ini tanda gejala pasiennya itu menggigil, demam yang mirip malaria, lebih banyak demamnya ya daripada menggigilnya, terus ada rasa pahit di mulut, diafragmanya tertekan, ada regurgitasi asam dan pahit, terus juga air liurnya itu lengket dan kuning saat diludahkan, ada sendawa dan cegukan, nyeri distensi di dada dan tulang rusuk, urinnya sedikit kuning, batang lidahnya merah, lapisan lidah putih berminyak, juga putih kuning atau putih kuning ya. Dan nadinya yang sebelah kanan itu cepat licin, kalau yang kiri dia cepat dan senar. Untuk analisis dari masalah ini, itu housing sintantang itu memang untuk panas di kantong empedu, panas lembab, dan obstruksi dahak keruh di saoyangnya ya. Lembab panas ini kalau bertemu ya, lembab ketemu panas bertemu di saoyang, Gelbeder ini membuat saoyang SC itu sancau ya, menyerang saoyang dan yang di GB-nya, kandung empedu ya GB itu, dan sayang SC-nya sancau, maka terjadi api berkobar yang di kantong empedunya dan membuatnya tidak berputar ya. Dan panas di GB ini lebih dominan ya, sehingga terjadilah tadi menggigil, demam yang bergantian mirip malaria. Lebih banyak demam daripada menggigilnya dan rasa pahit di mulut. Dan diafragmanya tertekan ya, dan nyeri distensi di dada dan tulang rusuk. Dan panas di kantong empedu dan hati yang menyerang lambung itu membuat cairan itu bertransformasi menjadi dahak sehingga mengakibatkan aliran balik lambung, terus juga yang terjadi itu regurgitasi asam dan pahit ya. Jadi kayak orang yang kena MAH gitu ya, asam lambungnya meningkat, terus juga dapat air liur lengket kuning, sendawa, dan cegukan. Jika kelembapannya itu menghalangi meridian sancaunya,
saluran airnya itu akan terhambat dan urinnya juga sedikit dan berwarna kuning. Jadi dia itu menyerang Sancau juga. Itu apa sih hubungannya Sancau dengan urin? Nanti kalian buka lagi teori dasarnya ya tentang fungsi Sancau itu apa, supaya apa itu paham konsep yang dijelaskan di sini ya. Karena memang fungsi Sancau ya juga mengatur saluran air ya. Makanya kalau ada gangguan di Sancaunya akan ngefek ke urinnya ya, sedikit dan berwarna kuning gitu. Dan tadi ya, maaf saya salah sebut tadi kalau gallbladder ini berarti memang fungsinya ya membersihkan ya, membersihkan si gallbladdernya ya atau kantong empedu ya, ramanya untuk membersihkan kantong empedunya tadi. Oke, untuk aksi formulanya sendiri berarti membersihkan kantong empedu, menyalurkan lembab, mengharmoniskan lambung, dan mengatasi dahak. Untuk analisis formulanya sendiri, Xiang Hao dan Huang Qin yang sebagai rajanya itu jika dikombinasikan dia itu memang fungsinya membersihkan lembab panas ya dari meridian Shaoyangnya ya. Kemudian kalau yang jadi wakilnya atau deputinya ada Juru, terus Panxia, Xia, Zhexiao, dan Zhenpi ya. Nanti untuk apa itu penjelasannya bisa kalian baca di tabel ini ya untuk lebih jelasnya. Juga ada asistennya Ji Fuling dan Pi Yusan yang juga fungsinya membersihkan panas dan mengeringkan lembab, terus juga mengeluarkan patogen lewat pengeluaran urin. Jadi memang prinsip metode ini ya mengeluarkan urinasinya tadi ya supaya patogennya keluar. Terus sebagai utusannya ada Gancau ya, yang fungsinya mengharmoniskan semua herba yang ada di formula tersebut. Untuk modifikasinya juga bisa dilihat di tabel ini ya. Nanti bisa kalian baca misalnya untuk muntah yang disebabkan karena panas parah ya, panas yang parah di kantong empedu dan lambungnya, berarti ya prinsipnya membersihkan panas dan menghentikan muntahnya tadi dengan menambahkan Guanglian sama Suye. Dan contoh-contoh lain bisa dilihat di tabel ini. Ini kita membedakan antara Xiao Cai Hutang sama Shao Xin Xin Tang Tang ya. Apa bedanya dua golongan di apa itu di golongan pengharmonis di Sayong ini? Oke, siapa sih yang bisa bantu baca supaya gantian yang jelasin ya? Masa saya terus? Siapa yang mau baca? Halo, Savana bisa baca? Bedanya apa ini? Xiao Cai Hutang sama Shao Chin Chin Tang Tang ini? Perbedaannya kalau Xiao Cai Hutang ini Yang pertama sama nih dulu ini Savana similarity ini oh, sama-sama. Oh ya, ya persamaan dan perbedaan lah ya. Ya. persamaannya sama-sama mengandung Huangqin, Panxia, dan Gancao. Terus untuk aksinya sama-sama mengharmoniskan Shaoyang. Indikasinya sama-sama untuk mengatasi patogen yang memasuki Shaoyang. Untuk perbedaannya, si Xiao Cai Hutang ini mengandung Shaihu, Sengjiang, Renshen, dan Tazao. Dan aksinya untuk mengharmoniskan Shaoyang. Sementara si Hao Jin Qing Tan Tang ini terdiri atas Jinghao, Chenpi, Zese, Zhuru, Huashe, Qingtai, dan Chefu Cefuling ya. Ling. Aksinya untuk membersihkan kantong empedu, mengeringkan lembab, mengharmoniskan lambung,
dan memecah dahak. Kalau satunya Xiao Cai hutangnya lebih mengharmoniskan sayang aja ya. Kalau ini aksinya lebih banyak ya. Sing Hao Si Sin Tatang ya. Nah, ini satu lagi indikasi karo apa tuh spesial karakteristik spesialnya dari keduanya. Jelas nggak sih ininya? Bisa kebaca? Oh, silakan dijelaskan lagi Savana. Eh, Untuk perbedaannya dalam indikasi Xiao Cai hutang ini untuk mengatasi dingin pada sayang yang ditandai dengan demam, kemudian rasa penuh dan tidak nyaman pada dada dan bagian tulang rusuk, kemudian tidak ada nafsu untuk makan atau minum, kemudian muntah, rasa pahit di mulut, tenggorokan kering, kemudian penglihatan yang pusing, dan nadi yang Senar ya. Wiri kan kayak senar itu kan. nadi senar ya. Tapi Kak Sengtin dan white coating ini lapisan lidahnya gitu. Kalau satunya Lapisan lidah yang kemudian untuk Hao Jin Jing Tantang untuk mengatasi panas pada sayang yang ditandai dengan itu tapi ada lembabnya ya. Dam itu lembab panas. lembab panas pada Ya. sayang yang ditandai dengan demam yang hampir sama dengan malaria. Kemudian lebih kepada demam yang panas daripada demam yang menggigil. Kemudian rasa pahit pada mulut, opresi diafragma, kemudian regurgitasi asam dan pahit, kemudian cegukan, Sendawa itu. lalu sendawa, cegukan, kemudian urin yang berwarna kuning, Terus lidahnya kemudian lidah merah, dan white and greasy coating, lapisan lidah putih berminyak ya. minyak, atau lapisan lidah kuning. Kemudian nadinya cepat, licin, pada sing sebelah kanan ya. Itu maksudnya. kanan, dan cepat dan senar pada tangan sebelah kiri, pergelangan Ya. tangan sebelah kiri. Terus special feature. Untuk special features-nya, si Xiao Cai hutang ini mengandung Caihu, Huangjin, Sengjiang, dan Panxia yang mengharmonisasi sayang, kantong empedu, dan lambung. Kemudian Rencen, Tacao, dan Cegancao untuk Busji, untuk Tonik. Ya, mentonik meningkatkan. Ji dan reinforce Zhengji, Menguatkan cengcinya ya. menguatkan Zhengji. Kemudian basic formula yang basis digunakan untuk mengobati saoyang. Kemudian diindikasikan untuk pasien dengan penyakit saoyang Yang tadi dingin. kedingin karena ada dingin ya. Dan Disharmoni pada kantong empedu dan juga lambung dengan panas kantong empedu yang tidak terlalu jelas. Kemudian yang tidak terbalik itu loh. mengalir sebagaimana mestinya. Ya. Terus Yang satunya terbalik. ya. Kemudian untuk si
Haojin-jingtantang ini merupakan kombinasi dari Jinghao, Huangjin, Bisan, Zhenpi, dan Mm-mm. Zese Mm-mm. untuk membersihkan panas dan mengeringkan lembab, kemudian meregulasi qi dan Mengembalikan membalikkan ya, qi yang sorry. terbalik. Mengembalikan qi yang terbalik. Ya. Kemudian formula yang digunakan secara umum digunakan untuk mengatasi pattern yang lembab panas Mm-mm. dan diindikasikan untuk pasien dengan panas pada kantong empedu yang jelas, Mm-mm. juga qi lambung yang Naik naik, tadi. Heeh. Dengan kemudian dengan lembab. keruh ya. Jadi ini lembab keruh. Oke, makasih Sapana Oh, ya. Jadi sudah Ibu. bisa membedakan ya antara ini kan satu golongan ya di satu pengharmonis Shaoyang yang satu golongan, tapi ada dua contoh kan formulanya ada Xiao Cai Hutang sama Hao Xin Xin Tatang. Nah, ternyata walaupun satu golongan itu berbeda indikasinya ya. Jadi kalian harus bisa bedain kapan kalian harus pakai Xiao Cai Hutang sama Hao Xin Xin Tatang ini gitu. Dengan ya identifikasi sindrom pasiennya itu ya. Penyebabnya apa? Kalau ini kan yang disayang tapi karena penyebabnya dingin ya. Xiao Cai Hutang ini fokusnya. Kalau Hao Xin 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 Tatang ini dia lebih ke lembab panas gitu. Jadi beda kan? Oke. Bisa bedain ya nanti kalau soal keluar yang ini kalian bisa bedain ya. Oke, lanjut. Ini yang masuk ke yang kedua, yaitu disharmoni liver dan limpa. Ini contohnya banyak ya. Ini kayaknya tadi 4 ya formulanya. Ada Xiao Yao San yang pertama atau Prevender Powder. Jadi bentuknya itu bubuk. Dan sumber resepnya itu dari Taiping Guiming Ji Chufang ya. Eh, dan isinya itu ada jaehu, tangkwe, paiso, chicken chow, fuling, sama paicu. Untuk apa itu persiapan dari formula ini digiling ya 6 herba yang ada itu terus jadi bubuk terus biasanya diambil 2 siang sekitar 6 gram bubuknya tadi untuk direbus dengan air terus pada saat merebus itu tambahkan dengan irisan secang ini saya ketik ini. Dan sedikit poho, wijang, benar wijang, dan sedikit poho dan rebus sampai tersisa 7 fan ya, sekitar 7 fan, terus buang ampas dan ambil rebusan panas kapan saja. Untuk indikasi dari Xiao Yaosan ini biasanya untuk pola gangguan liver ya, dengan ada defisiensi darah dan kelemahan limpanya. Tanda dan gejala dari pasiennya apa? Yaitu nyeri di tulang rusuk, sakit kepala, penglihatan pusing, mulut kering, tenggorokan kering, kelelahan mental, asupan makan berkurang, menstruasi tidak teratur, nyeri distensi di payudara, nadi senar, dan ada defisiensi ya. Di sini kasusnya. Kemudian untuk analisis dari pola patogenesis penyakitnya itu liver, itu kan seperti kita tahu di fungsinya itu adalah dia itu mengatur aktivitas yang bebas ya, karena organ liver itu nggak suka dikekang, tidak suka dibatasi. Terus juga fungsinya itu menyimpan darah, terus juga menjadi bentuk fungsinya dalam bentuk Y, namun bentuknya itu dianalogikan dalam unsur yin ya, dalam bentuknya. Tapi namun fungsinya itu dianalogkan dengan unsur yang. Dan ketika ada emosi yang menghambat, itu menyebabkan liver itu gagal membebaskan dan melunakkan bentuknya ya. Masih ingat nggak emosi yang pengaruhi liver itu apa aja? Kan dulu pernah belajar kan 7 emosi yang terkait ya marah ya. Ya, jadi di sini marah ya, emosi yang menghambat itu salah satunya. Sehingga terjadilah kegagalan livernya itu untuk
melakukan fungsinya secara normal, membebaskan dan melunakkan itu. Sehingga kalau itu terjadi, livernya terganggu dan terjadilah defisiensi darah. Terus kemudian meridian Schwann liver itu menyebar di sepanjang sisi tulang rusuk, terus juga bersirkulasi di tenggorokan. Ini kayak apa ya, jalurnya ya. Jadi nanti kalau kalian itu untuk memudahkan pemahaman kalian dengan masalah meridian, kayak jalur-jalur meridian itu kalian harus hafal gitu loh. Mulainya meridian itu awalnya dari mana, terus menuju kemana, terus berakhir kemana, itu kalian harus tahu ya, supaya mengetahui pola penyakit itu gitu, dengan tahu jalur meridiannya. Ini kita lanjutkan. Untuk Schwann liver ini menyebar di sepanjang sisi tulang rusuk, bersirkulasi di tenggorokan, dan dia tuh terhubung dengan mata ya, sesuai ya. Memang karena liver kan memang punya hubungan sama mata kan, secara TCM. Terus kemudian naik ke dahi, bergabung dengan meridian tumai di bagian atas kepala, sehingga kalau terjadi gangguan di meridian itu akan menyebabkan gangguan di liver ya, dan defisiensi darah. Dengan ditandai pasiennya itu biasanya mengalami nyeri di tulang rusuk ya, karena kan tadi meridiannya lewat tulang rusuk juga. Terus juga sakit kepala, karena meridiannya tadi juga lewat daerah kepala ya, dan penglihatannya pusing, karena juga lewat mata ya meridiannya. Jadi memang indikasi dari tanda gejala penyakitnya itu biasanya berhubungan dengan gangguan jalur meridian yang dilewati ya. Selanjutnya untuk ketika liver itu terganggu, akan bertransformasi jadi api gitu kalau dia terganggu, sehingga tanda gejala dari pasiennya itu mulutnya kering, tenggorokannya kering gitu. Kan sifat api itu ya mengeringkan ya. Kembali lagi, terus juga penyakit liver ini biasanya cenderung menyebar ke limpa. Kenapa? Kenapa cenderung menyebar ke limpa? Dari analisis teori Wusingnya hubungan liver sama limpa apa ya? Ada yang tahu nggak? Teori Wusingnya? Membatasi ya. Yang lain ada yang mau ini? Bener apa enggak? Paham kan maksudnya ya? Yang lain? Masih ingat kan urutan organ dalam organ yang di teori Wusing? Jadi benar ya, jawabannya itu membatasi karena dia itu di gambarnya itu loncat satu ya. Dari liver ke limpa kan loncat satu. Masih ingat urutan teori Wusing di sini? Apa ya masih ingat? Misalnya kalau dari jantung, itu organ berikutnya apa setelah jantung? Setelah jantung apa? Kan ada 5 itu yang organ. Setelah jantung, limpa. Habis limpa apa? Paru. Habis paru, ginjal. Terus habis ginjal, hati ya atau liver. Terus balik lagi ya ke ke jantung. Jadi itu jangan sampai lupa ya teori Wusingnya. Karena setiap penyakit itu dalam TCM itu saling berkait antar organnya. Jadi secara nggak langsung kalau ada masalah di organ liver misalnya ini, itu bisa merentet ke organ lain karena siklus teori Wusing tadi ya. Nah, hubungannya liver dan limpa ini saling membatasi. Benar seperti yang dijelaskan si Zebrina. Jadi kalian jangan sampai lupa teori Wusingnya. Itu selalu dibawa ya. Kalau dipegang lah. Untuk dalam apa ya pemikiran TCM itu ya memang prinsip dasarnya memakai teori Wusing itu. Jadi jangan sampai lupa ya urutannya. Terus dia fungsinya itu apakah yang membatasi tadi atau menghasilkan kayak kasus ibu anak kayak gitu.
lanjut balik lagi ke materi ini. Jadi ketika liver itu cenderung menyebar ke limpa, akibatnya yang terjadi tanda gejalanya itu kelelahan mental, terus juga karena terkait limpa ya nafsu makannya jadi berpengaruh ya, karena kelemahan limpa dan lambungnya tadi. Terus juga limpa itu kan fungsinya menyimpan darah juga ya, menghasilkan ya, dan mengatur aliran bebas qi dan ini salah deh, ini liver ini. Liver itu fungsinya menyimpan darah dan mengatur aliran bebas qi. Dan bila terjadi di wanita, itu akan menyebabkan gangguan liver ya. Dengan biasanya juga diikuti defisiensi darah, terus juga kelemahan limpa, yang berakibat tadi tanda gejalanya juga ada yang menstruasinya tidak teratur ya, dan juga nyeri distensi di payudara. Itu efek dari gangguan livernya ya, livernya terganggu, terus juga ada defisiensi darah dan kelemahan dari limpanya juga, yang terkait masalah disharmoni liver dan limpa ini gitu. Nah, nanti kalau pengen tahu hubungan erat liver dan limpa ini apa, buka lagi teori dasarnya, fungsinya atau kaitannya dari liver dan limpa itu apa, supaya kalian itu analisisnya sampai tahu hubungannya itu, supaya bisa menganalisis kalau itu terjadi gangguan itu bisa menyebabkan penyakit ini tuh dari konsep itu ya. Nah, kita lanjut untuk aksi dari formula disharmoni liver limpa yang Xiao Yao San ini berarti fungsinya menenangkan hati, mengatasi pembatasan karena memang liver itu tidak suka dibatasi, terus juga menutrisi darah dan memperkuat limpanya. Untuk analisis formulanya yang sebagai rajanya itu Cai Hu ya, itu dia itu fungsinya menenangkan livernya ya dan mengatasi pembatasan yang terjadi itu. Terus sebagai deputinya itu ada Tang Kuai sama Paiso yang kemudian kalau dikombinasikan ketiganya ini dia itu bisa menutrisi ya dan juga mengembalikan fungsi dari livernya tadi yang terganggu. Terus kalau asistennya ada Fuling Paicu, Pohe Weijiang ini ya. Untuk fungsinya tiap ingredient biasa kalian baca sendiri di sini karena sudah cukup jelas. Terus sebagai utusannya ada Haji Kanco yang fungsinya mengharmoniskan ke seluruh formula herbal yang ada di formula ini. Untuk modifikasinya juga ada di sini ya contohnya. Seperti kalau dia lebih ke nyeri ya, menunjukkan nyeri di daerah tulang rusuk dan distensi di payudara yang disebabkan apa itu terlalu mengekang si livernya itu dengan menenangkan livernya dan mengatasi pengekangannya itu dengan ditambahkan Xiangfu, Eugene, sama Chenpi ya. Untuk yang lain kalian bisa baca sendiri Kak. Oke, lanjut yang kedua ya, disharmoni liver limpa, contohnya si Nisan. Ini bentuknya powder ya. Resepnya dari kitab Sang Handun, isinya Caihu, Sao Yao, Jese, sama Ji Kancau. Untuk preparasinya haluskan semua bahan jadi bubuk dan dicampurkan bersama. Kemudian bubuk itu diambil 3 kali sehari ya. Untuk apa itu resepannya ya, minumnya 3 kali sehari. Untuk indikasi dari si Nisan ini, dia itu untuk mengatasi pengekangan yang dan aliran balik dingin pada ekstremitas, yang tandanya itu kurang hangatnya di ekstremitas. Jadi ekstremitasnya tuh teraba dingin ya ketika diperiksa. Terus juga nyeri abdominal, diare, disentri, tenesmus, dan nadinya senar. Kemudian untuk pola ketidakharmonisan liver limpa, dengan tandanya ada distensi dan rasa penuh di tulang rusuk, nyeri pada rongga perut, dan nadinya senar. Untuk analisis pola patogenisnya, memang sinisan ini untuk mengobati masalah aliran balik dingin dari 4 ekstremitas dengan pola Shaoyin. Aliran balik dingin dari 4 ekstremitas ini itu kecenderungan atau indikasinya dari kurangnya kehangatan di ekstremitas ya. Maksudnya anggota geraknya itu loh, tangan dan kakinya itu teraba dingin ya.
Dan ketiga patogen eksternal itu menyerang tubuh melalui meridian. Terus juga kontraksi dan stagnasi dari Qi terjadi sehingga aliran Qi-nya terganggu menyebabkan yang Qi-nya itu dibatasi, berkontraksi dan sehingga ya terjadi pembatasan hangat di ekstremitasnya itu ya. Kalau yang Qi-nya itu dibatasi. Dan distensi dan perasaan penuh di tulang rusuk dan nyeri di rongga perut itu disebabkan karena liver dan limpanya itu berkontraksi ya dan stagnasi. Aksi formula dari sinisan ini menggerakkan Qi, mengatasi konstriksinya tadi, menenangkan liver, dan memperbaiki limpanya. Untuk sebagai rajanya ada Caihu, yang fungsinya adalah menenangkan liver dan mengatasi pengekangannya tadi, konstriksinya. Juga dia itu melepas patogen eksterior ya. Dan ada wakilnya ada Saoyao, dan keduanya kalau dikombinasi itu dapat mengatur regulasi ya, mengembalikan fungsi dari livernya kembali ya. Terus juga sebagai di sini asistennya Zese dan ada utusannya Cegancau. Untuk modifikasinya juga bisa dilihat di tabel ini. Untuk masalah distensi dan rasa nyeri di tulang rusuk yang disebabkan oleh ikatan atau pembatasan Qi livernya itu konsep yang kita pakai adalah meregulasi Qi-nya ya dan menenangkan livernya dengan menambahkan Xiangfu dan Yujin. Untuk contoh lainnya kalian bisa baca ya. Lanjut, ini kita sudah yang contohnya yang ketiga ya. Formula ketiga dari disharmoni liver dan limpa. Ada formula Tongxi Yaofang. Dia itu untuk nanti masalah diare ya, dari diare ya. Ini ingredientnya ada Paichu, Paisho, Cempi, sama Fangfeng. Aksinya dia itu mentonik limfa, melembutkan liver, membuang lembab, dan menghentikan diare. Indikasinya itu untuk nyeri diare yang disebabkan oleh defisiensi limfa dengan liver yang tidak terkontrol, masalah berulang dengan borbogimus, sakit perut, diare dengan nyeri, dimulai dengan keinginan BAB, dan reda setelah BAB-nya itu keluar. Terus lapisan lidahnya putih, tipis, nadinya senar di sebelah kiri, sedang di sebelah kanan, atau senar tipis ya. Kemudian analisis dari patologi masalahnya ada karena hubungan timbal balik antara liver dan limpa itu ya. Terus juga defisiensi limpa dan atau tidak terkontrolnya liver itu bisa berkembang menjadi penyakit. Kecuali dirawat dengan baik, hubungan yang erat antara liver dan limpa itu memudahkan kondisi berulang itu terjadi. Misalnya di sini diare ya, dan mengindikasikan kalau limpanya kolaps yang disebabkan oleh karena ketidakmampuan limpa. Kan memang fungsinya limpa itu mentransformasikan dan mentransformasikan nutrisi ya. Jadi kalau fungsi limpa itu terganggu pasti menyebabkan masalah pencernaan ya. Salah satunya di sini diare gitu. Karena dia itu nggak bisa menutrisi ke bagian atas ya, dan terjadi kekeruhan yang dihasilkan kemudian turun ya, jadi diarenya itu maksudnya itu. Kalau nyerinya itu disebabkan aliran Qi dari hati yang berbalik tadi ya, dari livernya yang berbalik tadi. Untuk kombinasi penurunan kekeruhan dan pemberontakan aliran balik Qi dari livernya, biasanya menyebabkan borbogimus ya, atau angin di perut tadi. Terus juga nyeri sebelum BAB dengan kenyamanan setelah dikeluarkan. Terus nadi senar tipis atau sedang merupakan indikasi dari liver excess dan limpanya defisiensi. Kalau lapisan lidahnya itu biasa saja ya, karena kelembapan yang dihasilkan secara langsung turun ke bawah sehingga tidak mempengaruhi lidahnya. Untuk jenis tipe lidah itu, ini mengesampingkan ekses lembab dan akumulasi kekeruhan yang terjadi di usus yang menyebabkan nyeri di diarenya itu. Nah, ini sebagai apa itu analisis formulanya dari Tong Xie Yaofang. Sebagai rajanya ada Jun, Yaonya ada Pai Chu.
Fungsinya memperkuat limpa, mengeringkan lembab, dan pada kasus disharmoni liver limpa, fungsi dalam formula itu untuk memelihara limpa dan mengendalikan liver. Untuk paisonya lebih ke melembutkan liver yang hiperaktif, mengurangi nyeri. Kombinasi keduanya itu bekerja baik untuk mengontrol kayu dan memelihara tanah ya. Prinsip pusing ya ini maksudnya yang dipakai, yaitu fungsinya untuk menghentikan nyeri dan diare yang terjadi. Kemudian sebagai wakilnya atau cenyaunya ada cenpi. Dengan aromatik ya, cenpi itu aromatik, bisa mengharmoniskan hijau tengah, mentransformasikan lembab, sehingga membantu si rajanya tadi ya. Paisunya itu memperkuat limpa dan mengeliminasi lembabnya. Untuk di deputinya ada cuyaunya dan utusan siyaunya ada fangfeng. Dengan meridiannya fangfeng itu menuju liver dan limpa akan membantu mengendalikan pengontrolan limfa oleh liver ya dan mengharmoniskan komposisi di dalam formula itu tadi fungsinya. Ini bisa dibaca ini rangkuman sih dari penjelasan saya yang sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Nah, ini bisa kalian baca ya. Kemudian yang menjadi perhatian dan kontraindikasi dari formula ini adalah tidak diindikasikan untuk diare, tapi karena masalah kerusakan makanan ya. Dan untuk modifikasinya juga bisa dilihat di sini, ini sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, jadi gampang ya, bisa kalian baca sendiri ya. Misalnya untuk diare kronik itu tambahkan sengma, diare encer tambahkan censianci, fuling, dan ganjang, dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat ya, formula keempat dari disharmoni liver dan limpa. Ada Cai Husu Gansang, itu dia itu sumbernya, resepnya dari kitab Jing Yue Xuanzu, dan isinya ada Cenpi, terus juga Cai Hu, Juan Xiang, Xiang Fu, Zhe Xiao, Sha Yao, Ji Gancao. Terus juga aksinya adalah menyebarkan qi liver, mengharmoniskan darah, dan mengurangi nyeri. Terus indikasinya stagnasi qi liver yang ditandai nyeri pangkul, rasa sesak di dada, dan emosi tertekan, dan perasaan frustasi, mudah marah, sendawa, distensi abdominal, dan perasaan penuh, demam, dan menggigil bergantian, dan nadinya senar. Dia ada yang tanya, kerusakan makanan bagaimana, Bu? Perusahaan makanan ya, ini sebelumnya ya. Tadi kan masalahnya di sini si limpanya defisiensi kan? Defisiensi limpa kan? Jadi bukan masalahnya bukan karena makanan ya. Jadi diare itu bukan disebabkan karena gangguan salah makan lah. Anggap aja salah makan. Tapi karena si si limpanya yang bermasalah bukan dari faktor eksterior ya. Jadi kerusakannya itu dari faktor interiornya. Maksudnya seperti itu ya. Ini soalnya kadang kalau baca dari translate-nya kalau ditranslate kan aneh ya. Tapi maksudnya ini bukan diarenya itu bukan karena kamu salah makan ya. Kan bisa aja kan kalau kita salah makan gitu, makan yang nggak bersih atau gimana, atau yang terlalu pedes atau yang apa, itu kan bisa jadi diare kan. Nah, itu bukan faktor yang dari luar itu ya, tapi penyebab utamanya karena si defisiensi si limpanya itu. Bisa dipahami, Zebrina? Oh ya, oke. Lanjut ya. Untuk disharmoni liver dan limpa, dari Cai Husu Gansang, analisis patologinya liver itu memiliki sifat mendorong keluar ya, dan menolak ditekan atau dibatasi. Ya, ini kembali lagi lah kalian pelajari lagi ya. Fungsi organ-organ Chang, organ-organ Pu, terus hubungannya organ Chang Pu dan dengan yang lainnya itu secara TCM-nya ya, supaya kita tuh lebih mudah memahami dari maksud yang dimasukkan di sini gitu. Untuk meridian yang menyebar, jadi meridian yang melalui ini itu menyebar melalui panggul dan dada ya, dan bagian bawah abdomen serta
selangkangan ke bawah. Jadi ketika fungsi pengerukan dan pengosongan livernya itu dibatasi, akan membuat seorang itu tidak dapat berbicara yang dipikirkannya atau orang dipaksa melakukan hal yang bertentangan dengan keinginannya ya. Ya tadi, jadinya kalau, menyerang liver biasanya ada gangguan secara, psikis ya, biasanya masalahnya. Itu indikasi kalau ada liver G stagnasi atau mengumpul tadi. Jadi orangnya tuh nggak iso melakukan sesuatu di luar kesadarannya gitulah kadang. Manifestasi klinisnya biasanya ada nyeri pinggang dan hipokondrium, sensasi tercekik di dada, itu merupakan karena meluapkan emosi frustasi ya, ya dengan marahnya tadi kan karena emosi yang berlebihan itu kan yang menyerang liver kan bisa mengganggu fungsinya ya, itu hubungannya dengan, emosi yang menyebabkan penyakit. Nah, ketika liver stagnasi dan tidak dapat naik sebagaimana mestinya, maka terjadi alirannya itu menjadi horizontal ya, bukan vertikal, sehingga akan menyerang, daerah yang di sebelahnya ya, lambung dan limpa itu ya. Ya, terjadilah tandanya perutnya kembung, terasa penuh, terus juga liver G excess memblokir aliran yang G, sehingga merasa kedinginan, terus juga ada pengekangan tiba-tiba lepas, dan panas terpendam membanjiri sanco, itu ada sensasi demam dan panas. Terus nadi senari itu menunjukkan adanya stagnasi G livernya. Untuk apa itu analisis formulanya ada rajanya itu Caihu yang tajam pahit sedikit dingin, meridiannya liver dan ganon empedu memfasilitasi fungsi liver keluar dan gangguan pengurukan dan pengumpulannya. Terus ada wakilnya Xianghu dan Jiangxiang. Kalau Xianghu itu pahit tajam netral, meridiannya liver untuk regulasi Qi, Jiangxiang tonik Qi dan darah untuk membuka dan pengekangannya ya dan menghentikan nyerinya. Nah, keduanya kalau dikombinasikan untuk mengatasi pengekangan dan stagnasi Qi liver, regulasi Qi dan menghentikan nyerinya. Sebagai deputinya ada Zenpi dan Jizke, itu meregulasi Qi lambung dan usus, menurunkan Qi, memfasilitasi pelepasan akumulasi Qi di dada dan jawa tengah dengan tanda sensasi penuh dan distensi, juga menyeimbangkan naiknya Qi excess karena pelepasan Qi liver tiba-tiba. Ada Sao Yao dan Kancau itu untuk menutrisi darah, melembutkan liver, merelaksasikan hiperaktivitas untuk menghentikan nyeri, dan rasanya manis dan melembabkan untuk menyeimbangkan aksi mengeringkan dari raja dan wakilnya ya, yang sifatnya itu mengeringkan ya. Dan utasannya ada ganja ya, mengharmonis seluruh komponen dalam formula itu. Lanjut, yang menjadi perhatian dan kontraindikasi, formula ini kan aromatik, tajam, dan mengeringkan. Jadi mudah melukai Qi dan Yin ya. Oleh karenanya tidak boleh digunakan dalam jangka waktu lama atau pasien yang stagnasi liver Qi dengan nyeri yang disebabkan Qi atau Yin yang defisiensi. Untuk modifikasinya, kalau ada nyeri panggul yang lebih parah, bisa ditambahkan tangkwe, Yujin, sama Wuyou. Kalau rasa haus lidah merah indikasi ekses panas, itu tambahkan Jianlianxi, Wangjin, sama Jise. Kalau muntah dengan diare disebabkan liver Qi menyerang lambung secara horizontal, tambahkan Jepanxia sama Fuling. Ini perbedaan Cai Hu Su Gansang sama Sinisang ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa dibantu bacanya ini, bedanya apa ya? Siapa yang mau bacain? Siapa lagi ya? Apa siapa? Siapa ya? Siapa? Itu sing iso siapa ini? Afira, Bu. Afira bisa bacain, Afira. Kan yang lain maksudnya kerja. Debrina lagi iki gak iso dia. Siapa? Afira. Maksud saya terus iki wis ngos-ngosan iki. Bacain terus. Kok lagi nggak puasa kan nggak apa-apa tak baca nih. Oh, Afira gak bisa. Dek
Siapa iki? Dewi apa Savana? Dewi. Bisa dibaca bedane Chaihu Sugansang sama si Sinitangnya apa sih? Kan kamu harus bisa membedakan perbedaan formula tiap satu satu sejenisnya itu sak rumpun nih. Gimana? Kedua resep Mm-mm. kesamaannya bisa untuk Mengatasi. mengatasi Heeh. stagnasi C liver. Ya, terus kalau Sinisang Kalau gimana? ini kan fokusnya itu untuk constraint, Pengekangan itu. ya, pengembangan dari yang C di Mm-mm. bagian perut, Ya. abdomen perut Mm-mm. untuk untuk in- Lebih fungsinya menghangatkan ya. menghangatkan Kan ekstremitas. panas yang berlebihan, yang ekstrim, Ya, ya, ya. Terus yang disebabkan oleh disebabkan oleh hati atau spleen. Spleen apa? yang Maksud spleen nggak ngerti. Weh. Kan sudah sering dibahas. Nah, ini tadi formulanya bahas apa? Disharmoni antara apa dan apa? disharmoni antara liver dan limpa. Ya, Ya, spleen. liver dan limpa, spleen limpa. Spleen itu limpa ya. Dihafalkan ya. Oke, Cai Husu Gansan apa? Berfokus untuk sol Dia itu lebih menenangkan livernya itu. Solely on the liver channel itu menenangkan livernya. Terus, dengan saya. terus. Ya, lanjut Dewi. Kak Isoleh. Siapa sih yang bisa yang lanjutin ini? Penjelasannya. Savana? Baik, Bu. Saya Oke. usulkan fokus untuk menenangkan liver. Hmm, Kemudian menggerakkan resolving constraint ini apa ya, Bu? pengekangan tadi loh. Kan dia terkekangan. Liver kan nggak suka dibatasi sifatnya. Ya, Membuka pengekangan dan heeh. membuka Ya sama sih istilahnya ini. Heeh. Ya, terus lanjut aja. kemudian bagus untuk mengatasi pola yang Hmm, dikarakterisasikan oleh stagnasi C yang menyebabkan rasa sakit atau nyeri pada meridian livernya ya. meridian liver. Heeh. Jadi maksudnya biasanya sih iki cenderung tadi tanda gejalanya dia nyeri sih di daerah yang dilalui meridian livernya itu. Jadi kalian harus tahu jalur meridian liver itu dari mana ke mananya itu supaya tahu nanti pasiennya itu nyerinya di area mana gitu. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut lah. Aku selak kelasnya Mbak Fitri nih. Gak nambar-bar. Ini terakhir ini. Disharmoni lambung usus ya. Itu cuma satu formula. Pansia si tang. Jadi bentuknya ini dekoksi ya, dekokta ya. Dia itu resepnya dari sumbernya itu Sanghanlun. Isinya ada Pangsha, Huangjin, Ganjiang, Rensen, Huanglian, sama Taco sama Cigancau. Aksinya lebih mengharmoniskan lambung, mengarahkan Qi yang berbalik turun, menyebarkan penggumpalan, dan mengeliminasi distensi. Indikasinya itu untuk masalah menggumpal dan bercampur antara dingin dan panas ya, atau istilah Mandarinnya itu penyakitnya Hanren Wuji. Ini ya, Hanren Wuji ini yaitu akumulasi cairan di lambung ST dan epigastriumnya dengan gumpalan panas dari defisiensi spleen limpa ya, limpa dan lambungnya ya.
yang akan menyebabkan distensi epigastrik, terus perasaan penuh dengan sedikit atau tanpa rasa sakit, juga bisa muntah kering, terus berburgimus tadi dengan diare, terus nafsu makan berkurang, lapisan lidah tipis, kuning, berminyak, ujung lidah merah, dan nadinya senar dan cepat. Kemudian untuk analisis patologinya, dari teks asal formula resepnya itu menjelaskan formula ini sebenarnya kurang cocok untuk membersihkan eksterior ya, atau yang setengah eksterior atau setengah interior pada pasien yang limpa lambung defisiensi. Terus adanya patogen dingin di sauyang itu menyebabkan yang Qi-nya kan tertekan dengan akumulasi cairan dahak. Sehingga pembersihan yang tidak tepat akan merusak yang Qi di Jawa Tengah ya, tanpa mengeluarkan patogennya. Hasilnya adalah penggumpalan kompleks bersama dingin dan panas. Nah, penggumpalan yang terjadi itu akan mengganggu dinamika dari Qi dari Jawa Tengah yang sudah lemah ya. Dan untuk mencegah limpanya itu menaikkan yang Qi bersih dan mengganggu fungsi lambung untuk mengarahkan Yi yang keruh ke bawah. Manifestasi ini dikenal dengan distensi lokal ya, atau istilahnya PI ya, yang mengacu pada sensasi tidak nyaman, terus sumbatan, terus juga distensi terpusat di epigastrum, dan pasien itu mengalami sensasi subjektif terasa penuh epigastrum yang sendiri lembut pada palpitasi tidak terasa massa atau kekerasan. Jadi maksudnya DE ku ngerasa daerah di epigastrumnya itu kayak keras gitu loh. Padahal ketika diraba sama orang lain, sama misalnya dokternya itu sebenarnya DE ketika diraba itu rasanya lembut-lembut aja, nggak teraba keras atau ada massa gitu. Jadi itu hanya sensasi subjektif ya namanya dari pasiennya gitu. Terus hanya ada sedikit rasa sakit atau bahkan tidak sakit sama sekali kadang kondisi ini. Tapi ada muntah ya, kering ke atas, terus diare ke bawah, simultan bersamaan terjadinya ekses dan defisiensi yang menyebabkan tidak harmonisnya di usus itu menyebabkan tadi botulismus tadi ya, angin di perut tadi. Terus terjadinya gangguan fungsi pencernaan itu karena mengakibatkan turunnya nafsu makan ya. Terus naiknya yin keruh dan pengumpulan panas dan cairan di Jawa Tengah itu dengan indikasinya tadi lapisan lidah kuning, berminyak, ujung lidah merah, dan lapisan lidah tipis dan berminyak itu disebabkan cairan membeku sedangkan ujungnya merah karena panas yang dibatasi di epigastrumnya. Nadi senar dan cepat itu merupakan ciri dari akumulasi panas internal. Kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh pembersihan panas yang tidak tepat ya. Kondisi ini dapat muncul setiap kali kalau fungsi limpa dan lambung yang naik dan turun ke bawah karena adanya lembab atau dahak di Jawa Tengahnya ya. Sehingga menghasilkan gejalanya distensi lokal tadi di epigastrum. Jadi nyerinya terlokalisasi di daerah epigastrum aja gitu. Untuk analisis dari formulanya tadi ini ada Huang Lian itu sebagai rajanya panas dingin dan mengeringkan ke bawah, khususnya mengeringkan lembab dan panas di epigastrumnya. Wakilnya ada Huang Qin yang hasilnya sama dengan Huang Lian, memperkuat kemampuan mengeringkan dan mengarah ke bawah. Pansianya masuk meridiannya itu di lambung ya, yang menyebarkan gumpalan, menghentikan muntah, mengeliminasi distensi lokalnya. Ganjang, rasa tajam dan sangat hangat, meridiannya itu limpa dan lambung, membantu transformasi lendir serta memulihkan yang Qi di Jawa Tengah, merawat akar dan cabangnya ya, maksudnya merawat pengobatannya mengatasi cabang masalahnya sama akar masalahnya. Untuk deputinya itu ada Rensen dan Tajo yang bermanfaat untuk Qi di Jawa Tengah, mencegah dispersi dan dari raja dan wakilnya ya, tidak supaya Qi-nya tidak terluka ya, Qi normalnya tidak luka, dan bekerja sama dengan Huang Lian untuk menghentikan muntah.
Di utusan ada Jekancho membantu fungsi deputi untuk tonik G di Jawa Tengah dan mengharmoniskannya. Yang menjadi perhatian ini kan tadi formulanya untuk indikasi distensi lokal ya. Karena konstriksi panas dan cairan di epigastrium. Jadi yang disebabkan oleh stagnasi Qi ya tadi ya. Di formula ini tidak efektif, tapi kalau untuk masalahnya karena makanannya tadi ya, masalah di internalnya tadi ya. Terus untuk modifikasinya itu kalau dia ada terus juga masalah di Jawa Tengah dengan apa itu mual dan distensi vokal, kurangi ronsen, ganjang, tajong, jiganjo, tapi tambahkan jese sama sejangnya. Untuk penggunaan klinis secara pengobatan barat biasanya ini kayak masalah MAH ya, kayak gastritis, peptic ulcer, terus juga kolitis, hepatis gitu ya. Ini contoh-contoh penyakit yang ada pada kedokteran baratnya biasanya ya, diagnosis baratnya. Untuk variasinya dia itu, oh ini nggak usah lah, ini kayak ini sih. Ini soalnya dari apa itu penjelasan saya ada 2 ya. Saya bacakan yang pertama bisa di screenshot, coba dianalisis ya. Soalnya ini jadi formula yang cocok untuk kedua masalah ini apa? Yang pertama, pasien mengalami flu dimulai dengan demam 6 bulan yang lalu. Dia tidak dirawat dengan formula pengeluaran keringat untuk pembebas patogen eksteriornya. Sebagai gantinya dia minum beberapa obat penurun demam ya, namun seminggu kemudian itu dia mengalami demam ringan. Kembali karena emosi ya, faktor emosi marah. Sejak itu pasien menggigil sebelum demam terjadi, itu suhu tubuhnya antara 37,2 sampai 37,6 derajat Celcius. Dan dirawat karena demam yang tidak teridentifikasi itu selama 6 bulan tanpa adanya efek dari pengobatan kuratif secara baratnya ya. Kemudian nadinya itu senar, sedikit tipis dan agak cepat. Lidahnya sedikit merah dengan lapisan lidah putih tipis. Selain sedikit demam, pasien juga mengalami gangguan menstruasi ya. Menstruasinya terlambat, nyeri di tulang rusuk, nafsu makan turun, feses kering dan kelelahan. Jadi apa diagnosis TCMS dan formula apa yang sesuai untuk kasus tersebut? Kemudian yang kedua, ada seorang wanita dewasa yang telah minum obat flu dan demam 2 bulan yang lalu, terus kemudian dia kembali bekerja setelah demamnya hilang. Dalam 2-3 hari berikutnya demamnya kembali ya. Kini dia mengalami lebih banyak gejala dari perkembangan demamnya tadi yang tidak teratasi. Dan pengobatan secara barat tidak dapat mengatasi masalah tersebut ternyata. Dari pasien menunjukkan gejala distensi dan perasaan penuh di dada, terus juga tulang rusuk ada penekanan di dada dan tulang rusuk, penekanan di rongga perut, nafsu makan turun, rasa pahit di mulut, tinnitus, demam sore hari, sesekali mual, urinasi dan defekasinya normal, menstruasinya normal, lapisan lidah tipis putih, nadi kanan senar licin, nadi kiri senar, diagnosis parasnya demam idiopatik. Apa diagnosis TCM dan formula apa yang sesuai untuk kasus tersebut? Coba selesaikan ya 2 kasus ini. Apa analisisnya?